Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan dari saya sendiri, Siti Suraya Ramdhani. Lalu ada dua orang teman saya, yaitu Sally Cahyaningsih dan juga Erni Rahmawati. Kami akan membahas kasus kegagalan kredit pada PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau yang disingkat OKAS. Dengan topik pembahasan sebagai berikut. 1. Latar belakang. 2. Detail informasi kredit. 3. Pembahasan kasus. 4. Faktor kegagalan kredit. 5. Dampak kegagalan kredit. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita pergi ke latar belakang kasus. Kredit perbankan merupakan sebuah fasilitas yang disediakan oleh bank kepada nasabahnya untuk meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan pengadaan bunga sesuai ketentuan yang telah disepakati. Namun, tak jarang debitur yang mengalami kegagalan membayar yang dapat berdampak merugikan bagi bank. Seperti yang terjadi pada kasus kegagalan membayar PT Ancora Indonesia Resources atau OKAS terhadap Bank CIMB Niaga yang mencuat pada tahun 2021. Pada tanggal 16 September 2009, Bank CIMB memberikan fasilitas pinjaman kepada OKAS dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pada laporan keuangan OKAS per September 2009, OKAS mencatatkan penjualan bersih sebesar 883,840 miliar dibandingkan periode sebelumnya, yaitu sebesar 406,828 miliar. Selain itu, OKAS mencatatkan beban pokok penjualan sebesar 689,931 miliar dengan laba kotor sebesar 193,909 miliar per September 2009. OKAS mencatatkan laba rugi usaha sebesar 123,233 miliar per September 2009. Yang kedua, perusahaan harus mempertahankan interest service coverage ratio minimum sebesar 1,5 kali dan debt service coverage ratio sebesar minimum 1 kali. Yang ketiga, pengadaan suku bunga yang terbagi menjadi 3 tahap. Suku bunga tahap pertama sebesar 6%, tahap kedua sebesar 5%, dan tahap ketiga sebesar 10% berdasarkan review CIMB. OKAS menggunakan pinjaman tersebut untuk membeli saham PT Multinitrotama Kimia dan mengakuisisi PT Barmindo Nusantara. Namun, pada saat jatuh tempo, OKAS gagal membayar hutang tersebut karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, kesalahan manajemen. OKAS diduga melakukan kesalahan manajemen seperti over-leveraging dan akuisisi yang tidak menguntungkan, serta lemahnya pengawasan kredit. Yang kedua, penurunan harga batubara. Harga batubara turun drastis sejak 2018, sehingga pendapatan OKAS berkurang secara signifikan. Yang ketiga, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan permintaan batubara menurun dan juga mengganggu rantai pasokan. Selanjutnya mengenai kronologi kasus kegagalan kredit, dimulai pada tahun 2009 di mana Bank CIMB memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Ancora Indonesia Resources. Lalu di tahun 2021, OKAS terbukti gagal memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Bank CIMB, sehingga saldo terutang terkait pinjaman ini dikategorikan menjadi pinjaman jangka pendek. Lalu, pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 2 Maret, Bank CIMB memutuskan untuk mengalihkan piutang kepada Island Spice Investment Limited atau ISIL. Sayangnya, di 2023, OKAS masih saja gagal membayar kewajibannya terhadap ISIL, sehingga dilakukanlah restrukturisasi terhadap total utang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai fasilitas pinjaman ini. Fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank CIMB kepada PT Ancora Indonesia Resources merupakan kredit jangka panjang dengan batas maksimum sebesar 21 juta US$ yang terbagi menjadi dua fasilitas pinjaman. Fasilitas pinjaman A sebesar 6,5 juta US$ untuk membiayai 65% dana yang diperlukan untuk membeli saham PT Multinitrotama Kimia sehingga kepemilikan saham perusahaan meningkat sebesar 10% menjadi 50%. Lalu, untuk pinjaman fasilitas B sebesar 14,5 juta US$ digunakan untuk membiayai 65% dana yang diperlukan untuk pembelian 60% saham PT Barmindo Nusantara. Untuk jangka waktu utang tersebut adalah 12 tahun
dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2021. Lalu untuk sistem penentuan tingkat suku bunga akan dibagi menjadi 3 tahap. Suku bunga tahap pertama sebesar 6% per tahun berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan 3 bulan berturut-turut atas pembayaran pokok atau bunga yang tepat waktu. Lalu suku bunga tahap kedua sebesar 5% per tahun berlaku sejak berakhirnya suku bunga tahap pertama sampai dengan tanggal 9 Januari 2019. Lalu untuk suku bunga tahap ketiga sebesar 10% per tahun berlaku sejak berakhirnya suku bunga tahap kedua sampai dengan Januari 2021. Sayangnya pada tanggal 31 Desember 2021, Okas gagal membayar kewajibannya terhadap bank CIMB, sehingga saldo terutang sebesar 12 juta sekian US dollar dikategorikan menjadi utang jangka pendek. Dalam menangani kasus gagal bayar ini, Bank CIMB memutuskan untuk mengalihkan piutang beserta jaminan yang terkait kepada Island Spice Investment Limited atau ISIL, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2022. Namun, Okas masih belum memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap ISIL. Oleh karenanya, pada tanggal 22 Juni 2023, kedua pihak, Okas dan ISIL, sepakat untuk melakukan restrukturisasi atas keseluruhan total utang. Total utang dibayar kembali dengan 2 tranche yang dibagi sebagai berikut. Tranche A dengan pokok pinjaman sebesar 12 juta sekian US dollar dibayar dengan mengkonversi seluruh jumlah tranche A menjadi saham di perusahaan melalui PMT-HMETD. Konversi utang menjadi saham dilakukan dengan nilai konversi sebesar Rp320 per lembar saham. Lalu untuk tranche B yaitu sebesar seluruh jumlah bunga dan denda terutang ditambah bunga dan denda yang timbul sampai 30 Juni 2023 yaitu sebesar 8 juta sekian US dollar. Dengan adanya perubahan dan revisi perjanjian kredit tersebut, tranche B akan dibayar kembali dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Ketentuan yang pertama mengenai tanggal jatuh tempo dari tranche B adalah 31 Desember 2030. Tranche B harus dibayar penuh atau bullet payment pada saat jatuh tempo. Tranche B dikenakan bunga sebesar 3% per tahun. Lalu mulai 1 Juli 2023, jumlah bunga yang diberlakukan pada pokok tranche B akan meningkat. Bunga yang muncul dari 1 Juli 2023 hingga 31 Desember 2028 atas jumlah tranche B akan dikapitalisasi dan wajib dibayar penuh pada saat jatuh tempo tranche B. Lalu ketentuan yang terakhir, bunga yang muncul dari 1 Januari 2029 hingga 31 Desember 2030 wajib dibayar setiap setengah tahun. Seperti itulah ketentuan awal untuk pembayaran tranche B. Namun, dengan mempertimbangkan kembali kondisi keuangan perusahaan yang belum juga membaik, pada tanggal 5 September 2023, Okas dan ISIL sepakat untuk melakukan perubahan dan penambahan terhadap syarat-syarat pembayaran tranche B dengan perubahan sebagai berikut. Perubahan yang pertama adalah mengenai tanggal jatuh tempo tranche B diubah menjadi 31 Desember 2043. Tranche B akan dibayar secara cicilan dimulai pada tahun ke-11 atau pada tahun 2034 secara balance payment hingga tanggal jatuh tempo tranche B. Tranche B akan dikenai bunga sebesar 3% per tahun. Mulai 1 Juli 2023, jumlah bunga yang diberlakukan pada pokok tranche B akan meningkat. Lalu untuk ketentuan yang terakhir adalah bunga yang muncul dari 1 Juli 2023 hingga 31 Desember 2033 atas jumlah tranche B akan dikapitalisasi dan dibayarkan pada tahun ke-11 atau pada tahun 2034 sesuai dengan periode. Nah, dengan melihat kasus tersebut, apa saja faktor yang mempengaruhi kegagalan kredit Okas? Perusahaan melaporkan saldo defisit sekitar 20 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2018 dan sekitar 14 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2017. Dan selanjutnya, jumlah liabilitas jangka pendek telah melebihi jumlah aset lancar sekitar 37 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2018 dan sekitar 73 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2017. Perusahaan melaporkan saldo defisit sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2019 dan selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek telah melebihi jumlah aset lancar sekitar 34 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2019. Grup melaporkan saldo defisit sekitar 26 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2020 dan selanjutnya jumlah liabilitas jangka pendek telah melebihi jumlah aset lancar sekitar 47 juta dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2020.
Pada tanggal 31 Desember 2021, grup melaporkan defisiensi modal dan jumlah liabilitas jangka pendek telah melebihi jumlah aset lancar masing-masing sekitar 700.000 dolar Amerika Serikat dan 27 juta dolar Amerika Serikat. Nah, artinya perusahaan telah mengalami defisit selama 5 tahun berturut-turut. Pada tanggal 31 Desember 2022, grup melaporkan jumlah liabilitas jangka pendek telah melebihi jumlah aset lancar sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi ini membuat grup menghadapi tantangan untuk melanjutkan bisnis dan untuk memenuhi kewajibannya. Manajemen mengakui bahwa kelanjutan grup sebagai kelangsungan hidup bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu kepada para kreditur. Pada tanggal 2 Maret 2022, perusahaan menerima surat notifikasi dari PT SIM Niaga Tbk atau SIM Niaga terkait transaksi jual beli dan pengalihan piutang atau KESI SIM Niaga terhadap perusahaan. Bahwa berdasarkan KESI tersebut, maka terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KESI pada 2 Maret 2022, segala hak dan kewajiban SIM Niaga atas piutang berdasarkan perjanjian pinjaman beserta jaminan yang terkait telah beralih kepada Island Spice Investment Limited atau ISIL, entitas yang berlokasi di Republik Cyprus. Jumlah hutang yang dialihkan oleh SIM Niaga kepada ISIL adalah sebesar 18.243.145 dolar Amerika Serikat. Seluruh ketentuan dalam perjanjian pinjaman antara SIM Niaga dan perusahaan masih berlaku sampai syarat dan ketentuan baru disepakati oleh ISIL dan perusahaan. PT Ancora Indonesia Resources Tbk atau OKAS mengalami gagal bayar kewajibannya kepada Bank SIM Niaga Tbk atau SIM Niaga pada tahun 2021. Analisis kami menunjukkan beberapa indikasi kesalahan dalam proses kredit yang berkontribusi pada situasi ini. Pertama, OKAS menunjukkan kondisi keuangan yang lemah selama beberapa tahun. Perusahaan mengalami defisit berkelanjutan dengan rasio liabilitas terhadap ekuitas yang tinggi dan liabilitas jangka pendek yang secara konsisten melebihi aset lancar. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang cukup dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kedua, proses penilaian kredit kemungkinan tidak secara akurat mengidentifikasi risiko keuangan yang signifikan yang dihadapi OKAS. Jaminan yang digunakan untuk mengamankan pinjaman tidak memadai untuk menutupi potensi kerugian. Ketiga, sistem monitoring dan pelaporan tidak efektif dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal kesulitan keuangan OKAS. Kurangnya komunikasi dan negosiasi proaktif antara OKAS dan SIM Niaga terkait tantangan keuangan perusahaan telah membatasi solusi yang tersedia untuk menghindari gagal bayar. Keempat, potensi kesalahan tata kelola perusahaan juga dapat berkontribusi pada gagal bayar. Keputusan bisnis yang berisiko tinggi dan kurangnya pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan memungkinkan pengambilan keputusan yang tidak tepat dan kurangnya transparansi keuangan. Gagal bayar OKAS merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor yang saling terkait. Dengan terjadinya gagal bayar tersebut, pihak-pihak yang terdampak dan atau berperan dalam kasus kegagalan kredit OKAS antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Ancora Resources Indonesia Tbk atau OKAS, selaku pihak yang gagal membayar kewajibannya kepada PT Bank SIM Niaga Tbk. Hal ini akan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas dan menurunkan reputasi yang akan membuat fleksibilitas dalam mencari pembiayaan baru di masa mendatang akan turun. Kegagalan kredit dapat merusak reputasi industri secara keseluruhan, membuat perusahaan lain di sektor tersebut lebih sulit untuk mendapatkan pendanaan dan berbisnis. Yang kedua, PT Bank SIM Niaga Tbk, selaku pihak yang dirugikan akibat kasus ini, karena SIM merupakan bank yang memberikan pinjaman kepada OKAS. Sayangnya, OKAS gagal membayar sisa saldo pinjaman sebesar 12,35 juta dolar Amerika Serikat beserta dendanya. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit dan menimbulkan kerugian keuangan. Yang ketiga ada Island Spice Investment Limited atau ISIL, selaku kreditur baru yang menerima pengalihan piutang dari SIM atas kegagalan OKAS dalam membayar kewajibannya. ISIL pun cukup dirugikan. Hingga akhir September 2023, OKAS belum bisa memenuhi kewajibannya terhadap ISIL.
Sehingga pada tanggal 21 Juni 2023, kedua pihak sepakat melakukan restrukturisasi utang di mana nilai pokok utang senilai 12,35 juta dolar Amerika Serikat akan dikonversi menjadi sejumlah saham yang diterbitkan melalui private placement. Sedangkan sisa utang OKAS senilai 8 juta dolar Amerika Serikat akan ditata ulang dengan bunga 3% per tahun hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2043. Yang terakhir adalah shareholders. Gagal bayar OKAS pada tahun 2021 berdampak negatif pada semua pemegang sahamnya. Kepercayaan investor anjlok mengakibatkan penurunan harga saham drastis, bahkan suspensi perdagangan di BEI. Hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang saham, dengan nilai saham anjlok hingga 87%. Lebih lanjut, OKAS tidak lagi membagikan dividen, yang merupakan sumber pendapatan bagi para pemegang saham. Restrukturisasi utang pun dilakukan dengan potensi pengurangan nilai saham, konversi saham menjadi obligasi, atau penambahan modal baru. Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kasus kegagalan membayar kredit PT Ancora Indonesia Resources atau OKAS terhadap Bank CIMB Niaga disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti kesalahan mengatur keuangan perusahaan. OKAS diduga melakukan kesalahan manajemen, seperti over-leveraging dan akuisisi yang tidak menguntungkan, serta lemahnya pengawasan kredit. Kemudian, faktor eksternal juga tidak kalah berpengaruh seperti penurunan harga batu bara yang turun drastis sejak 2018, sehingga pendapatan OKAS berkurang signifikan. Ditambah lagi pandemi COVID-19 yang menyebabkan permintaan batu bara menurun dan mengganggu rantai pasokan. Dengan beberapa faktor internal dan didukung oleh faktor eksternal, terjadilah kegagalan bayar kredit PT Ancora Indonesia Resources kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Yang mana solusi dari kegagalan kredit tersebut disepakati segala hak dan kewajiban CIMB atas piutang berdasarkan perjanjian pinjaman beserta jaminan yang terkait telah beralih kepada Island Space Investment Limited atau ISIL, dan kemudian dilakukan restrukturisasi atas keseluruhan total utang pada tanggal 21 Juni 2023 atas persetujuan kedua pihak, yaitu OKAS dan juga ISIL. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.